Yang sudah kita ketahui bersama, Pertamax naik 9.000 menjadi 12.500 atau di beberapa tempat 13.000. Dan hari-hari ini terdengar Pertalite akan naik, solar akan naik, kemudian TDL akan naik, dan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan akan naik real, walaupun dengan 3.000 volt ampere. Tapi menurut Pak Ahmad Daryoko, pengamat kelistrikan, bahwa ini berpeluang 1.300 volt ampere pun akan naik, 450 volt ampere pun akan naik. Dolim tidak? Dolim. Dolim. Kemudian gas LPG 3 kilo yang ini merupakan bagian dari bahan bakar rakyat yang selama ini digunakan untuk memasak, itu juga akan dinaikkan. Dolim tidak, saudara? Dolim. Saya menyampaikan, rakyat hari ini sudah terbebani. Dampak COVID-19 belum selesai. PPN 11% sudah terjadi. Pertamax naik sudah terjadi. Migor langka naik sudah terjadi. Hal ini memicu harga-harga pokok juga naik di mana-mana. BPJS juga menjadi syarat wajib pelayanan publik. Juli tahun depan, tahun ini, itu adalah ajaran baru buat anak-anak kita. Tentu ini akan membebani. Di dalam kondisi ini ternyata pemerintah negeri ini akan menaikkan solar, pertalite, gas melon, dan juga TDL. Luar biasa ini, saudara-saudara sekalian. Dolimnya luar biasa. Dolim sekali. Rakyat sudah menderita, ditambah penderitaan tambahan lagi, dan itu disebabkan oleh kebijakan rezim penguasa. Luar biasa. Saya menyampaikan, kalau kita berbicara tentang harga BBM, kalau kita bicara naiknya harga BBM, ini karena apa sih? Bener nggak karena harga minyak dunia itu meningkat? Dalam catatan kami, paling tidak ada 4 bagian penting untuk kita catat. Pertama, terkait dengan supply and demand, penawaran dan permintaan. Kita tahu betul bahwa Indonesia per hari produksinya itu paling hanya sekitar 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya memang di atas 1 juta barel per hari. Berarti ada gap di situ, ada kekurangan. Nah, kekurangan selama ini itu diambil dari impor. Ya, diambil dari impor. Impor minyak mentah maupun impor BBM. Jumlahnya sekitar 30% sampai 40%. Ya, up and down, ada naik, ada turunnya. Kalau 30%, 40% ini dihargai dengan minyak internasional, harga minyak dunia masuk akal. Karena memang impor minyak mentah. Tetapi kita juga perlu mencatat bahwa ternyata setiap kenaikan 1 barel minyak mentah dunia, ada pendapatan neto bersih masuk ke dalam APBN kita itu sebesar 400 miliar. Catatan kita ketika Maret kemarin harga minyak dunia itu 113 US dollar per barel, ya, itu ternyata ada pemasukan kurang lebih 20 triliun rupiah. Kemana dana ini, pertanyaannya? Kalau ini dilakukan dengan tidak benar, sungguh sangat dolim tentunya. Catatan yang menarik, ketika dulu harga minyak dunia tahun 2020, Maret April itu turun, kenapa harga BBM tidak ikut turun? Ini yang cukup aneh. Dalam catatan ada seorang pengamat perminyakan yang menyampaikan data yang menarik ini. Apa data yang menarik? Ketika harga minyak dunia itu turun di bulan Maret dan April tahun 2020 yang lalu, itu ternyata ada pemasukan sekitar 170 triliun. Beliau mempertanyakan kemana dana 170 triliun ini. Ditanyakan oleh pengamat perminyakan. Namanya nggak usah saya sebut. Silakan searching di internet akan ketemu. Nah, ini sebuah pertanyaan, kemana dana-dana tambahan yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dunia maupun turunnya minyak dunia? Itu pertanyaan menggelitik harus kita tanyakan. Oke, impor. Oke, dari situ. Kemudian, kalau kita bicara, hari ini kita kurang lebih Pertamina itu bisa mensuplai dari kalau 100% kebutuhan 100% produksi dalam negeri, Pertamina itu bisa memproduksi kurang lebih 56%. 56%. Selebihnya kurang lebih 44%, ya, itu berarti dari kontraktor kontrak kerjasama yang sebagian besarnya adalah berasal dari asing, ya, dari asing. Anehnya ternyata harga Pertamina maupun harga kontraktor kontrak kerjasama dihitung juga dengan harga minyak internasional. Padahal harga produksinya itu hanya sekitar 19,71 US dollar per barel. Kalau 19,71 atau 20 lah anggap saja berdasarkan data SKK Migas dijual dengan 113 US dollar per barel, kacau tidak ini kira-kira? Produksi dari bumi kita, menghasilkan dari tanah kita, dari laut kita, dijual dengan harga minyak internasional, kacau tidak kira-kira? Kacau. Dolim
tidak kira-kira? Solid. Inilah pola yang kacau selama ini. Apa yang kita sebut liberalisasi sektor hulu. 44% dikuasai oleh asing, diminta dibeli harga dengan minyak dunia. Ditambah lagi, ternyata di hilirnya harga minyak dan BBM itu juga dihargai dengan harga minyak internasional. Itu persoalan menggelitik dari supply and demand kita. Supply and demand kita persoalannya yang terbesar di situ. Kira-kira kalau kita membahasnya, ya. Jadi ada persoalan apa tadi? Liberalisasi sektor hulu dan sektor hilir kita. Dolim tidak kira-kira? Dolim. Oke, ini yang pertama. Pertanyaannya, bisa nggak sih Indonesia itu membiayai atau bukan membiayai, memproduksi secara mandiri keberadaan minyaknya? Dalam konteks kita ternyata, saudara-saudara sekalian, dari data yang kita peroleh, ya, dari data yang kita peroleh, kalau kita membaca data yang kita dapatkan, ya, ternyata kita itu memiliki kurang lebih 128 cekungan hidrokarbon. Berapa? 128 cekungan hidrokarbon. Yang baru diproduksi itu 20 cekungan hidrokarbon. Ya, 27-nya itu sudah ada potensi tapi belum dieksploitasi. Kemudian sisanya memang perlu eksplorasi lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak Indonesia mandiri secara energi? Bisa. Asalkan 128 cekungan hidrokarbon itu benar-benar mandiri dikuasai oleh Indonesia. Dalam makna Islam dikuasai oleh rakyat secara keseluruhan. Tetapi kalau ini diserahkan kepada asing lagi, kira-kira harganya akan tetap naik atau tidak? Naik. Karena mereka menghargai selalu dengan harga minyak internasional. Ini persoalan. Oleh karena itu kami tawarkan dalam kesempatan kali ini, stop liberalisasi migas. Terus kemudian migas diletakkan pada siapa? Kembalikan menjadi milik rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Ini clear. Dan inilah yang disarankan oleh Islam. Karena dalam pandangan Islam, minyak gas yang jumlahnya berlimpah, termasuk di dalamnya sumber-sumber daya energi yang lainnya, itu adalah milik rakyat secara keseluruhan. Takbir. Pertanyaannya, wani pora? Kudu wani. Harusnya berani. Jangan sampai beraninya cuman menghilangkan subsidi bagi rakyat, sementara ketika menghentikan liberalisasi ora wani. Harus berani. Kita butuh kepemimpinan yang kuat untuk ini. Oke ya. Nah, ternyata kalau ini semua mandiri, semua ini mandiri, menghasilkan dari bumi kita sendiri, diproduksi oleh kita sendiri, itu ternyata harga BBM setingkat Pertamax itu bisa 4.700 kalau 100% ya, sekali lagi ya. Kalau berapa? 100% kita mandiri mengelolanya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Wani pora. Nah, itu yang paling penting untuk kita catat. Bukan wani piro ya? Bukan wani piro, wani pora. Berani tidak, gitu maksudnya ya. Oke, hitung-hitungan angka, silahkan lihat video-video kita sebelumnya supaya clear ya. Kita percepat saja. Nah, kemudian persoalan yang kedua, setelah liberalisasi sektor hulu dan sektor hilir tadi, ternyata ada persoalan yang kedua, yaitu apa yang kita sebut tadi sebagai spekulasi pasar komoditas berjangka. Ternyata minyak kita ini, ya, minyak mentah di dunia internasional itu dijualnya di pasar komoditas berjangka. Dan itu ternyata pasar non-real yang penuh spekulasi, penuh judi. Tiap hari minyak itu digoreng sampai ribuan kali. Ini jualan BBM atau jualan kacang sebenarnya. Ini jelas kacau. Dan dalam pandangan Islam, yang non-real begitu hukumnya apa? Haram. Tinggalkan yang non-real, tinggalkan perjudian, kembalikan yang real saja. 19,71 US dollar per barrel. Murah tidak? Murah. Tinggal wani pora. Ya. Kemudian yang ketiga, memang kondisi geopolitik. Sekarang sedang ramai katanya tentang pertarungan antara Rusia dan Ukraina. Ada Eropa, ada Amerika ikut terlibat serta di situ. Kenapa kok Indonesia nggak terlibat dalam konteks geopolitik dunia? Karena negeri ini negeri yang lemah kepemimpinannya. Ini persoalan, sistemnya lemah, pemimpinnya lemah, sehingga secara kondisi geopolitik internasional maupun lokal di kawasan tidak bisa berperan. Ini persoalan. Yang keempat yang paling penting lagi, karena perdagangan minyak